Halo? Halo pengacara Liman, saya harap Anda tidak menerima kasus Stefan Sanjaya. Pengacara Wangsa, benar, Stefan Sanjaya. Jangan terima kasusnya. Iya, pengacara Sunardi, Stefan memang suami saya, tapi jangan terima kasusnya. Maaf Tuan Sanjaya. Maaf Tuan Sanjaya, saya tidak bisa menerima kasus Anda. Tuan, meski saya mengagumi Anda yang mengunjungi 800 firma dalam 3 hari di Shanghai, tapi saya sarankan Anda menyerah. Istri Anda terkenal di Shanghai sebagai Raja Neraka. Kalau kami menerima kasus Anda, kami takut firma kami tutup besok. Linda, meski kakak iparmu sangat hebat, dia nggak bisa mengatur pengacara asing. Kakak akan memakai tabungan untuk menyewa pengacara asing terbaik. Kartu bank telah dibekukan. Tuan Sanjaya, semua harta atas nama Anda adalah milik bersama Anda dan istri Anda. Dia baru mengajukan pembukuan harta. Tanpa tanda tangannya, Anda tak bisa menarik uang. Tapi, meski itu harta bersama, ada bagian yang jadi milikku kan? Berikan bagianku padaku. Aku minta bagianku saja. Berikan uang yang jadi milikku. Berikan saja. Ayo berikan. Kenapa diam saja? Satpam! Berikan. Satpam! Aku minta bagianku, apa gak boleh? Gak mau. Berikan bagianku. Wah, bukannya dia putra mahkota yang bahkan anak 3 tahun tahu nggak boleh diusik di pasar saham Shanghai? Kenapa dia kayak orang gila, mengamuk dan berguling-guling? Putra mahkota apa? Dia cuma sampah yang dimanjakan para wanita. Adik perempuannya dibunuh. Tapi pembunuhnya dilindungi istrinya dan teman masa kecilnya Felicia. Dia begini karena istri dan temannya memaksanya menaikkan perjanjian damai. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Suamiku. Kamu tahu salahmu. Ku beri kesempatan terakhir. Tanda tangani perjanjian ini, atau terus ditindas orang. Pilih sendiri. Kata-kata ini sangat akrab. Ini yang diucapkan Irene saat membela aku dulu. Stefan, kenapa harus menderita seperti ini? Kalau berdamai dengan Yuki, kamu tetap jadi putra mahkota Shanghai. Felicia, sudahlah. Jangan merusak pertemanan kalian. Stefan, aku tahu soal ini kakakku yang salah. Kalau kamu marah, pukul saja aku. Asal kamu maafkan kakakku. Pukul aku sampai mati. Kamu suka dipukul? Bajingan. Stefan, kamu sudah gila. Membunuh itu ada harganya. Kamu benar. Kematian adikku harus dibayar seseorang. Stefan, kamu sudah gila. Membunuh itu ada harganya. Kamu benar. Kematian adikku harus dibayar seseorang. Kenapa aku merasa seperti akan kehilangan Stefan? Stefan. Irene, jangan menuntut putra mahkota lagi. Aku menyuruhnya memukul. Dia nggak salah. Setelah sembuh, aku akan menemuinya dan minta maaf. Asal berlutut dengan tulus, dia akan memaafkanku. Jangan sentuh aku. Irene, tenangkan dirimu. Masih banyak orang di sini. Felicia, kali ini Stefan benar-benar marah. Kita hentikan saja ya. Jangan. Irene, kamu jangan luluh. Kalau Stefan memperbesar masalah ini, reputasimu akan hancur. Aku punya cara untuk membuat Stefan takluk. Selesaikan masalah ini. Apa?
Semua bukti bahwa Andi mencelakai Linda ada di mana? Iren, bukti bahwa Andi mencelakai Linda. Apa kamu mengambilnya? Suamiku, kamu tahu salahmu. Aku tanya padamu, kamu mengambil semuanya? Sepertinya kamu belum tahu salahmu. Iren, Iren. Halo semuanya. Saya Yuki Chandra. Adik dari tersangka pemerkosa Andi Chandra. Hari ini, saya klarifikasi satu hal. Kakak saya bukanlah pemerkosa. Justru kakak Linda, Stefan Sanjaya, selama ini memfitnah kakak saya. Sebenarnya, Linda itu pelakor. Mau menghancurkan keluarga orang lain. Kakak saya menasehatinya agar tidak melakukan hal amoral, tapi dia ingin membunuh kakak saya. Jadi, kakak saya membela diri dan tidak sengaja membunuh Linda. Mengenai ini, keluarga Stefan bisa bersaksi untuk kakak saya. Saya istri Stefan Sanjaya. Saya akui semua ucapannya fakta. Saya teman masa kecil Stefan dan teman dekat Linda. Saya minta maaf pada keluarga Chandra. Maafkan kami. Semuanya, kakak saya bukan pemerkosa. Dia ini pahlawan. Kami mendukung Andi, pelakor seperti Linda yang merusak keluarga orang. Pantas mati di jalanan. Linda bermoral bejat. Grup Sanjaya miliknya pasti punya banyak hal kotor. Harus dihukum. Hukum berat. 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 Hukum. Halo, Putra Mahkota, ada masalah. Cepat ke kantor. Cepat. Balikan uang kami. Balikan uang kami. Balikan uang kami. Gimana ini? Tommy. Putra Mahkota, gawat. Harga saham grup Sanjaya anjlok 70%. Mereka menarik investasinya. Karena ulah adikmu, perusahaan jadi begini. Kembalikan uang kami. Balikan. Uang kami. Iya, balikan uang kami. Balikan. Semuanya tenang dulu. Ya saja. Balikan semua. Balikan. Minta uang dari dia. Minta uang. Mana uangnya? Uang dari dia. Gawat Putra Mahkota. Banyak orang ingin membongkar makam orang tuamu. Cepat kemari. Maaf Putra Mahkota, kami berusaha tapi ribuan orang masuk ke pemakaman. Kami tak berdaya. Jangan panggil Putra Mahkota lagi. Aku gak bisa melindungi apapun. Ini harga yang harus kubayar karena Iren. Stefan, kamu gila. Membunuh itu ada harganya. Kamu benar. Ayah. Ibu. Maaf telah mengecewakan. Jika bukan karena aku dulu membantu Iren dan Felicia, semua ini nggak akan terjadi. Sekarang mereka sudah sukses. Sementara aku hanya jadi putra mahkota nggak berguna di sisi mereka.
Suamiku, kamu tahu salahmu. Suamiku, kamu tahu salahmu. Iren, sebenarnya apa maumu? Felicia menyiapkan semuanya. Besok akan diadakan konferensi pers. Kamu harus hadir sebagai keluarga untuk minta maaf pada kakak Yuki. Dan berhenti menuntut. Kalau aku tolak, Boleh. Kamu boleh menolak. Tapi harus kuingatkan, keluarga kandung Linda bukan cuma kamu. Iren, ku beritahu, kalau kamu menyentuh nenek, aku akan menghabisimu. Lihat saja. Nenek, Iren, Stefan, kenapa nggak datang? Lihat kotak musik di tangan nenek. Saat aku menjenguknya, nenek selalu menanyakanmu. Ini hadiah untukmu. Iren, nenek sangat menyayangimu. Bahkan gelang keluarga Sanjaya diberikan padamu. Kamu mengancamku dengan nenek. Pantaskah kamu disebut Iren? Kamu masih manusia. Aku tak ingin begini. Asal kamu setuju, Stefan! Stefan, Linda sudah meninggal. Nenek satu-satunya keluargamu. Kamu ingin dia selamat? Felicia, ku peringatkan. Kalau berani menyentuh nenek, aku akan menyeretmu. Cukup! Stefan, aku memanjakanmu seperti putra mahkota. Beraninya kamu mengancamku. Stefan, aku memberimu dua pilihan. Pertama, biarkan nenekmu meminta maaf untukmu. Atau kamu minta maaf. Aku pergi. Iren, Felicia, aku bersumpah di hadapan langit. Dendam Linda dan dendam kalian yang memaksaku gak akan pernah kulupakan. Stefan! Stefan, tunggu sampai kamu membalas kebaikan Yuki untuk kami. Aku dan Felicia akan terus membuatmu menjadi putra mahkota. Udara mulai dingin. Ku antar pulang. Aku bisa jalan sendiri. Iren, sifat Stefan yang seperti putra mahkota ini harus kita ubah. Kamu gila, kenapa memukulku? Apa janjimu? Kenapa video konferensi pers bisa tersebar? Tersebar? Grup Sanjaya nggak mengalami penarikan saham. Mana mungkin makam paman dan bibi jadi begini? Aku nggak menyangka aktor-aktor itu nggak bisa diandalkan dan membocorkan videonya. Kamu nggak menyangka? Sekarang yang terpenting, konferensi pers besok. Kujamin gak ada masalah. Konferensi pers ini akan kutangani sendiri. Aku janji, gak ada orang yang menyebar videonya. Maaf paman dan bibi, setelah Stefan gak marah lagi, aku akan memanggil pendeta untuk mendoakan kalian dan memperbaiki makam.
Maafkan aku. Putra Mahkota, berdirilah. Linda yang jahat, bukan kamu. Kami tidak menyalahkanmu. Betul, Putra Mahkota. Memang Linda yang memaksa menjadi perebut kekasih orang. Stefan, dengar, pikirkan nenek. Hah? Maafkan aku. Putra Mahkota, katanya kehidupan Linda kacau. Aborsi 3-4 kali. Sebagai kakaknya Anda tahu tidak? Katanya Linda menggoda pria yang sangat mirip dengan Anda. Apa dia menganggap Anda pengganti pria itu? Atau ada hubungan terlarang di antara kalian? Ayo cepat jawab. Cepat jawab, cepat. Jawab dulu. Ayo jawab dulu. sedikit Cepat saja. jawab. Iya, Kita gitu. Pak. Benar atau tidak? Ayo cepat jawab. Putra Mahkota, Putra Mahkota. Tidak begitu. Putra Ada Mahkota. apa? Pertanyaannya keterlaluan. Mereka menyakiti Stefan. Iren, jangan lembek. Konferensi pers ini yang terpenting. Dengan begitu, Stefan menyerah dan gak jadi banding. Kalau enggak, semua sia-sia. Cepat Cepat jawab, jawab, sedikit saja. Jawab dulu, jawab. Cepat jawab. Ayo, jawab. Betul. Semua tebakan kalian benar. Wanita murahan itu sebelum meninggal mau kirim mobil ke kakaknya. Itu bukan hubungan normal. Lihat ya, untuk apa wajahnya dipucat-pucatkan begitu? Supaya orang kasihan, berlagak lemah. Dia jelas pria busuk tidak bisa lepas dari wanita. Pria busuk. Kak, jangan diteruskan lagi, Kak. Kalau diteruskan, dia makin malu. Maafkan aku. Putra Mahkota, berdirilah. Ayo berdiri dulu. Bagaimana? Dulu waktu aku minta maaf, kamu gak mau terima. Sekarang kamu seumur hidup hanya akan jadi pria busuk itu. Kak, begini saja. Berdamailah dengan Putra Mahkota ya. Setelah perjanjian damai ditandatangani, urusan hari ini selesai sampai di sini. Putra Mahkota, soal kejadian ini, sebenarnya aku juga salah. Kalau aku dulu nggak menahan Linda jadi selingkuhan orang, mungkin dia nggak akan meninggal. Mulai sekarang, aku jadi adikmu. Aku menggantikannya untuk membanjakanmu. Linda itu hot. Kamu juga pasti hot. Saat terpikir aku bisa memainkan kalian berdua, aku senang sekali. Kamu nggak tahu, saat dia wafat, dia menjerit sangat keras. Keras sekali sampai aku sulit menahan diri. Buka matamu, lihat kakak. Kamu juga hot seperti itu. Dasar bajingan! Tunggu! Sial! Sial! Cepat! Bajingan! Beraninya dia memukul di depan orang banyak. Dia mengira dia Putra Mahkota. Putra Mahkota apa? Hajar dia! Hajar dia! Berhenti semua. Felicia, ayo bantu dia. Berhenti. Aduh. Aku gak kuat. Cepat, lihat kepalaku. Apa berdarah? Cepat. Aduh, gimana ini? Iren, Felicia, kakakku nggak kuat. Bawa dia ke rumah sakit. Ku jaga Stefan, ya? Tapi Stefan, Iren, aku gak bisa nyetir. Kalau Adi sampai meninggal, Stefan bisa dipenjara. penjara. Kalau begitu, kami titip Stefan. Kami bawa dia ke rumah sakit. Aduh. Felicia. Masih berani teriak. Tadi memukul dengan tangan ini kan? Jangan harap ini utuh. Tanganku sudah cedera. Ada cedera lama. Tolong bawa aku ke rumah sakit.
Rumah sakit, mati saja. Siapa bisa menolongku? Aku cuma ingin keadilan untuk adikku. Sudah sadar, lengan Anda terlambat ditangani, sarafnya rusak. Kalau dalam 3 hari ini lenganmu masih mati rasa, harus diamputasi. Apa? Kalau saja Anda datang 5 menit lebih cepat, lengan Anda bisa tertolong. Sayang sekali, waktu terbuang terlalu lama tadi. Sakit ya? Kamu harus merasakannya. Kalau tidak, bagaimana aku merawat nenek? Halo, Nek. Jangan cemas. Aku segera ke sana. Tuan, harap tabah. Nyonya wafat semalam. Apa? Perjanjian sudah disahkan. Kakakmu bebas dari kasus pemerkosaan. Yuki Chandra. Iya. Siapa suruh menciumku? Ini uang 10 juta. Urusan kita selesai. 10 juta? Banyak sekali! Kak Felicia, uang ini... boleh kutolak? Selama 3 tahun, aku dan kalian sudah dekat. Yuki, kamu ingin kakakmu ku penjara lagi? Kamu kira aku nggak tahu yang menyebarkan video itu? Kak Iren! Yuki, bisa kamu hentikan? Demi menolong kakakmu, kami menyakiti Stefan. Kami hanya bisa memanjakannya untuk menebus rasa bersalah. Jangan datang lagi. Nenek, maafkan aku. Aku terlambat. Tenanglah di sana. Beberapa waktu lalu, aku menjenguk nenek. Ali bilang, nenek bisa hidup lama. Kenapa bisa meninggal? Jelaskan padaku. Tuan, awalnya beliau baik-baik saja. Entah siapa yang menunjukkan video permintaan maafmu. Beliau terguncang dan tak tertolong. Iren, Felicia, jadi ini tujuan permintaan maaf itu. Demi Yuki Chandra, kalian ingin menghancurkan keluarga Sanjaya. Tuan, sebelum wafat, Nyonya berpesan untuk memberimu kotak musik ini. Beliau juga bilang, beliau sudah tua dan tak bisa melindungimu lagi. Tapi kesedihanmu bisa teratasi jika Tuan membuka kotak ini.
Iren, ayo masuk. Aku sudah cek, Stefan ada di sini, pasti menjenguk nenek. Setelah kita balas budi, kita bisa berbakti pada nenek. Stefan dan nenek pasti menganggap kita nggak bersyukur. Iren, makanya kita harus berusaha menebusnya pada nenek dan Stefan. Mereka menyayangi dan memaklumi kita. Asal kita merayu dan memujuk mereka, mereka pasti memaafkan kita. Ayo, sebentar lagi kita bertemu nenek. Perjanjian perceraian ini bukankah sudah dibakar? Ternyata nenek gak membakar perjanjian itu. Jika ku tanda tangani perjanjian ini, Iren tak akan dapat sepeser pun. Aset keluarga Sanjaya bisa dicairkan. Ini warisan nenek untukku. Aset di luar negeri. Nenek takut aku bermasalah di dalam negeri. Makanya nenek simpan aset di luar negeri. Cucuku, jika semua ini masih belum cukup, telepon nomor ini agar masalahmu selesai. Pangeran kecilku, ada yang membuatmu sedih. Jika memang ada, maka darahnya harus dikeringkan sampai habis.